berikutnya adalah tanda seru. Tanda seru dilambangkan dengan garis lurus dan di bawahnya ada tanda titik. Tanda seru juga memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, tanda seru digunakan untuk menunjukkan sebuah kalimat perintah atau seruan atau kalimat yang menunjukkan emosi atau perasaan. Contoh, hati-hati jalannya licin. Yang kedua, pergilah ke medan perang sekarang. Nah, dari dua contoh itu kalian lihat di belakangnya ada tanda seru karena dua-duanya merupakan kalimat seruan. Yang berikutnya, alangkah indahnya pemandangan Gunung Merapi itu. Nah, ini juga menggunakan tanda seru. Yang keempat, wah, nilaimu bagus. Nah, wah, nilaimu bagus. Ini menunjukkan sebuah emosi, senang. Nah, maka di belakangnya juga harus ada tanda seru. Tapi jangan lupa ya, kalau ada kata wah, harus didahului tanda koma. Jadi wah, koma, nilaimu bagus. Atau kata merdeka. Kata merdeka yang diucapkan biasanya merupakan emosi dalam bentuk semangat. Teman-teman juga harus ingat, emosi itu bukan hanya marah ya, bisa sedih, bisa senang, bisa semangat, dan lainnya. Jadi kata merdeka juga menggunakan tanda seru. Tanda baca yang berikutnya adalah tanda titik 2. Tanda titik 2 memiliki fungsi yang pertama, yaitu pada akhir pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian. Seperti apa sih contohnya? Contohnya seperti ini. Ibu Citra membeli peralatan tulis, buku tulis, pulpen, dan penggaris. Nah, mungkin teman-teman bingung ya dengan yang tadi koma, lalu apa bedanya? Kenapa yang tadi tidak ada tanda titik 2-nya, kok sekarang ada tanda titik 2-nya? Nah, kalian lihat ciri-cirinya atau fungsinya. Tanda titik 2 terletak pada akhir pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian. Jadi dia pernyataannya sudah lengkap, namun setelah itu ada pemerinciannya. Seperti yang pertama, Ibu Citra membeli peralatan tulis. Sebenarnya sampai di sana sudah lengkap kan? Tapi kan kita kadang juga menjelaskan peralatan tulisnya itu apa. Nah, jika dia menjelaskan isi peralatan tulisnya, maka harus menggunakan tanda titik 2. Seperti ini. Atau contoh yang kedua, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Nah, perabot rumah tangganya itu apa? Jika dia menjelaskan perabot rumah tangganya itu apa, maka harus pakai titik 2. Ada kursi, meja, dan lemari. Seperti itu ya. Yang kedua, tanda titik 2 memiliki fungsi pada naskah drama untuk memisahkan antara nama dan dialog. Contoh, di sini ada Ibu dan Nisa pemerannya. Ibu pemerannya titik 2. Nak, ayo kita bersihkan halaman rumah. Nah, ini fungsi dari titik 2 yang memisahkan antara nama dan dialog. Contoh yang keduanya, Nisa. Baik, Bu. Ini adalah fungsi dari tanda titik 2. Tanda baca yang berikutnya adalah tanda titik koma. Untuk tanda titik koma ini, silahkan teman-teman perhatikan baik-baik video yang akan ditampilkan. Yang pertama, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma.
Nah, itulah adalah fungsi dari tanda titik koma. Selanjutnya, tanda baca yang berikutnya adalah tanda hubung yang dilambangkan dengan strip atau garis lurus di tengah. Tanda hubung memiliki beberapa fungsi. Pertama, menyambung unsur kata ulang. Contoh, anak-anak sedang bermain di lapangan. Kalian lihat kata anak-anak itu dihubungkan dengan tanda hubung karena anak-anak merupakan kata berulang. Yang kedua, Bu Uli membacakan soal berulang-ulang. Di antara kata berulang-ulang juga ada tanda hubung. Yang ketiga, langit terlihat kemerah-merahan. Di antara kata kemerah-merahan juga diberikan tanda hubung karena mereka merupakan kata berulang. Yang terakhir, Umar memelihara kura-kura di rumahnya. Yang terakhir, Umar memelihara kura-kura di rumahnya. Kura-kura merupakan kata ulang, maka di bagian tengahnya juga harus diberikan tanda hubung. Fungsi yang kedua adalah menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata dieja satu-satu. Contoh, pada penulisan tanggal yang berupa angka 10 November 2020. Karena ditulis dengan angka, maka mereka harus dipisahkan oleh tanda hubung. 10 strip 11 strip 2020. Atau pemisahan huruf-huruf yang dieja. Panitia jika dipisah menjadi P strip A strip N strip I strip T strip I strip dan A. Dan ini penggunaan tanda hubung yang kedua. Yang ketiga adalah berfungsi merangkai bentuk atau kata. Contoh, Olimpiade Matematika se-Indonesia diikuti oleh ratusan peserta. Kata se-Indonesia harus diberikan tanda hubung, tidak boleh langsung digabung jadi se-Indonesia. Ingat, harus diberikan tanda hubung. Contoh yang kedua, masyarakat merayakan HUT ke-75 Republik Indonesia. Penggunaan kata ke yang diiringi oleh angka juga harus diberikan tanda hubung. Contoh lainnya adalah perayaan ke-1 atau Dava mendapat peringkat ke-2. Nah, di antara kedua itu harus ada tanda hubung. Contoh yang ketiga, peristiwa itu terjadi pada tahun 1960-an. Ini juga harus pakai strip. Untuk ada penggunaan kata an di belakang, gunakan strip jika depannya angka. Seperti itu ya. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari tanda hubung. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah bisa dipahami ya. Kita lanjut ke tanda baca yang berikutnya, atau yang terakhir juga adalah tanda pisah. Nah, kalau teman-teman perhatikan, tanda pisah dan tanda hubung kok mirip ya, Bu? Tapi jika dilihat lagi baik-baik, ada perbedaan. Tanda pisah garisnya lebih panjang daripada tanda hubung. Nah, perbedaan ukuran ini juga menentukan makna dari garis tersebut. Tanda pisah memiliki fungsi seperti ini. Di antara dua bilangan, tanda pisah berada di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Jadi bisa diartikan tanda pisah memiliki arti sampai dengan atau sampai ke. Kita lihat contoh yang pertama. Tahun 2010, tanda pisah 2020. Nah, ini artinya tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Bisa dilihat ya, tandanya ternyata lebih panjang dari tanda yang sebelumnya, daripada tanda hubung. Contoh yang kedua, tanggal 7 sampai 14 Desember 2020. Perhatikan tanda garisnya. Nah, ini merupakan tanda pisah. Karena dia lebih panjang dan artinya adalah sampai dengan.
Dan yang terakhir, perjalanan Jakarta sampai ke Bandung ditempuh selama 2 jam. Nah, tanda pisah yang di sini diartikan sebagai sampai ke. Jadi beda ya teman-teman antara tanda hubung dengan tanda pisah. Mereka memiliki makna yang berbeda dan bentuk yang berbeda. Nah, inilah tanda baca yang kita pelajari hari ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih. Syukron untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dengan tertib dan baik dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kalian peroleh hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang-orang di sekitar kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.